Kapan saat tiba di Promole? Ini saya berangkat dari Jogja kemarin sebelum dilarang mudik ya, sekitar tanggal 2 dari Jogja itu. Tanggal 2, Masya Allah. Tapi banyak mampir-mampir karena ada keluarga kan, jadinya perjalanan sekitar hampir 2 hari lah, nyantai. Jadi nyampe sini tuh tanggal 4 lah, sampai Prabumulih itu. Jadi awal masuk 10 terakhir Ramadan ya. Termasuk Belum larangan ya, Zat, belum ya? larangan ya. Jadi kita Tanggal tetap taat kepada pemerintah. Masya Allah. Ya. Dan Masya Allah, saya lihat perkembangan dakwah di Prabumulih ini luar biasa. Karena saya itu sudah 3 tahun saya nggak pulang ya. Setahun lalu itu sebenarnya sudah saya agendakan pulang, sudah pesan tiket macam-macam. Tapi pandemi, puncaknya pandemi yang saya nggak bisa. Alhamdulillah ini ternyata 3 tahun ke sini saya lihat beberapa ma'had, pondok sunnah sudah berdiri, Masya Allah. Kemudian juga pondok-pondok yang dulu ketika 3 tahun yang lalu saya kunjungi seperti Al-Madinah, masih bangunannya masjid, beberapa rumah kan, sekarang Masya Allah sudah luar biasa ya, suatu hal yang sangat mengembirakan. Terus juga di Ustadz Roni juga Masya Allah pindah ke Prabumulih ya kan, Alhamdulillah semakin memeriahkan lah ini dakwah sunnah di Tanjung Telang. Juga saya lihat ada pondok Ma'al Quran ya. Alhamdulillah. Boleh akan kita undang. Kalau di Jogja sendiri Ustaz, dakwah sana juga pesat. Ya seperti yang diketahui Ustadz Roni ya semuanya. Alhamdulillah berjalan lah. Ya, semua tentu saja proses yang panjang lah bisa. Soalnya anak perempuan juga kan ke Jogja itu, Masya Allah dakwah di sana. Dan masjidnya, masyarakatnya. Alhamdulillah. Kalau di Jogja itu masjid yang terkenal meriah lah dalam menyampaikan dakwah atau menjadi sarana dakwah yang cukup diminati oleh banyak masyarakat ya, karena manajemennya baik gitu. Seperti misalnya Masjid Pukung Dalangan gitu. Kemudian juga ada yang baru muncul itu ada Masjid Abdurrahman bin Auf di Kasongan, di daerah Kasihan, itu juga cukup bagus, itu cukup meriah juga, Alhamdulillah. Sampai-sampai saya lihat itu di Kasongan itu kan tempat kerajinan ya, tempat kerajinan tangan itu. Jualan berhala-berhala di situ kan, patung-patung itu. Dulu waktu saya kecil di situ biasa itu jualan patung-patung pinggir jalan itu kan. Dan mereka muslim gitu, tapi masih awam. Tapi setelah kemunculan Masjid Abdurrahman bin Auf ini, sekarang Masya Allah berubah. Mungkin tinggal berapa persen saja yang jualan patung-patung itu. Sekarang ini kerajinan tangan yang inilah yang bukan tidak melanggar syariat gitu. Jadi ada dakwah ke masyarakat lewat masjid-masjid itu, ada dakwah juga secara formal yang di situ untuk membentuk para dai ataupun para penuntut ilmu dengan kurikulum yang runut itu. Dua-duanya harus jalan saat ini. Dua-duanya harus jalan, ya. Allah, teringat kita dulu waktu di Jogja menemukan berhala tuh. Di halte, masih ingat nggak tuh? Iya, kita hancurkan berhala itu. Itu ada di Ali dan curi Sama. Mungkin ini Ustaz bisa sharing ya untuk asatidzah di Prabumulih ini mungkin. Ya bagaimana doa-doa di sana, asatidzah di sana. Ya, mungkin ya berbagi pengalaman ya. Insya Allah. Terutama antara ustadz yang senior ke yang ustadz muda, sama ustadz muda gitu. Ya. Karena dilihat ya tidak bisa dipungkiri ustadz yang muda ini pengen memberikan banyak, tapi mungkin terlalu tergesa-gesa sehingga yang lebih tua juga merasa kok terlalu gegabah begitu. Oh gitu, iya. Beda darah ya. Ya, jadi di Jogja yang saya rasakan ya dalam menjaga kekompakan, persatuan terutama para dai itu ya, salah satu cara yang saya alami sendiri itu dengan saling memberi hadiah gitu antara lembaga gitu kan. Itu saling memberi hadiah ya, sehingga benar ya apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, tahabu kan, saling memberi hadiah kalian maka akan muncul rasa cinta itu. Terlebih ini di kalangan dai. Ini sebuah keharusan ya bagi kita para dai untuk menjaga persatuan itu, untuk menjalin kasih sayang itu sebuah keharusan. Karena perpecahan mereka ini bisa dampaknya bisa membuat
besar sekali dampaknya ya. Bisa mungkin saudara-saudara kita yang baru hijrah jadi kemudian mutung ya, kemudian kembali kok seperti ini, naudzubillah min dzalik ya. Mereka jadi Iya, walaupun seperti itu sebuah keniscayaan yang seperti itu. Karena kita semua juga manusia kan. Iya betul. Jadi itu ya, saling beri hadiah. Kemudian juga ada perkumpulan ya, ada perkumpulan semua lembaga sunnah di Jogja, kemudian juga dai-dai gitu kan. Itu ada perkumpulan setiap 3 bulan sekali. Berarti harus kumpul bareng gitu. Kumpul bareng. dirutinkan Ya, majelas ya. Majelas lah. Nanti tempatnya itu pindah-pindah. Misalnya bulan ini di Hamlatul Quran, bulan besok di Darus Sholihin Ustaz Abduh. 3 bulan lah pokoknya gitu. Itu yang pertama kali menginisiasi itu Ustadz Rehanul Bahrain. Ketika beliau masih di Jogja dengan lembaganya itu YPIA, ketika itu beliau jadi ketua ya, ketua yayasan. Kita terinspirasi dari Riau sebenarnya. Ketika Ustadz Ali Ahmad berkunjung itu cerita, iya. Dan ketika kumpul itu acaranya nggak ada kajian atau apa, acaranya cuma ngobrol-ngobrol gitu aja, ngobrol-ngobrol macam-macam, makan-makan gitu aja gitu. Memang susah ketemu Ustadz ini biasanya karena itu bukan ada banyak. Iya. Makanya kita apa namanya ya, kita agendakan itu sejak 3 bulan sebelumnya itu udah diagendakan. Di tanggal itu kita kosongkan semua, kajian libur semua di Jogja gitu kan. Kemudian kita bisa kumpul semuanya gitu. Walaupun cuma makan-makan, tapi insya Allah itu memang mubah ya. Tapi itu menjadi sarana mengeratkan persatuan itu kan, jadi bisa menjadi mustahab ya. bahkan bisa menjadi wajib ya, perkumpulan-kumpulan yang santai kayak gitu kan. Kadang juga ada yang bilang kadang masalah itu bisa hilang dengan ketemu. Iya. Gara nggak ketemu itu jadi ada masalah. Padahal kalau udah duduk bareng, udah selesai masalah. Tidak ada masalah ya dengan kopi dan teh. Iya. Terkadang juga ketika beberapa sesi pertemuan juga ada, ketika ada masalah-masalah dakwah yang perlu dibahas bersama, ya kita sampaikan juga itu, dibahas juga di grup sambil makan-makan itulah. Lebih tenang makan. Kemudian juga kenapa kekompakan itu ada juga karena memang apa ya, cara dakwah para guru kami ya di Jogja itu dalam mendidik umat itu atau dalam mendidik penuntut ilmu itu benar-benar mereka itu dibawa langsung kepada kitab-kitab ulama. Jadi mereka mengaji kitab gitu. Alhamdulillah di Jogja itu cukup populer gitu. Bahkan anak-anak muda yang nggak pernah mondok atau bahkan dosen-dosen ya kan, yang nggak pernah punya background pesantren sudah pandai mahir baca kitab, sudah banyak alhamdulillah. Masalahnya Ibu Fa'il. Iya. Iya. Jadi seperti itu. Penting sekali kita mendidik umat dengan ilmu yang runut. Walaupun tidak harus dengan kitab ya. Kita lihat gimana kualitas keilmuan masyarakat gitu. Bisa kita poles dengan bahasa kita sendiri ataupun cara kita sendiri yang sesuai dengan masyarakat kita. Yang penting secara runut itu, setiap masail itu kita bahas secara runut. Terus Ustadz, kalau untuk membangkitkan semangat pemuda agar eksis mengikuti kajian kitab seperti itu, bukan hanya semangat waktu kajian tabligh akbar atau tematik, itu gimana Ustadz? Karena yang terjadi jadi mayoritas dimanapun tempatnya, kalau tabligh akbar ramai gitu kan. Iya. Tapi kalau sudah bahas kajian rutin, kajian kitab, apalagi kajian bahasa Arab gitu, ya ikut 20, pertengahan 10, terakhir habis gitu kan. Gitu. Memang kajian kitab ini setannya lebih kuat ini ya. Ya, kalau yang saya alami saat ini ya, sedang kami upayakan itu melalui komunitas yang namanya Kami Siap ya, kajian mendalami Islam setiap akhir pekan. Itu dengan membuat komunitas seperti itu, membuat forum kajian yang khusus untuk anak-anak muda seperti itu. Gitu ya. Ya, kemudian kita jadikan penyelenggara ataupun panitianya sendiri itu dari mereka sendiri gitu. Sehingga mereka merasa keberadaan mereka itu diakui. Iya, dan mereka akan otomatis terikat dengan lingkungan tersebut. Seperti Kami Siap itu panitia teknisnya, manajemen teknis itu teman-teman dari SMA 1 Jogja. Ya. Anak SMA bahkan ya? Bukan mahasiswa ya? Tapi sekarang mereka sudah mahasiswa. Ya, kemarin belum lama keterima itu, alhamdulillah di UGM banyak yang keterima di sana. Dan mereka nggak pernah mondok. Anak-anak SMA 1 Jogja
Tapi masya Allah pintar baca kitab, masya Allah. Jadi tentu dalam dakwah kepada anak muda ini, pertama kita buatkan lingkungan yang nyaman untuk mereka, entah itu kajian online ataupun offline gitu. Kemudian yang kedua tentang apa ya, mungkin bahasa juga bisa itu. Ya kita ya bisa berbicara dengan bahasa mereka ya itu. Mungkin Satroni lebih pintar lah, Satroni Ustaz pintar ya. Ya tinggal itu tinggal dipakai aja ya, gitu kan. Berarti intinya kita harus memasuki dunia mereka dulu. Dunia mereka ya, Dengan selama bahasa itu yang mereka. mubah ya kan. Bahasa mereka. Nanti mereka cinta sama kita. Kalau mereka sudah plek gitu sama kita, sudah apa cinta dan kita bisa mengajarkan apa saja ke mereka. Betul. Insya Allah. Insya Allah. Maksud dan beri hadiah itu justru juga kepada Bisa santri. juga, iya. Terus ini mau nanya nih sekarang, di Prabu Mulih ini saya lihat apa namanya, saat ini setelah 3 tahun kami nggak berkunjung itu sangat pesat itu perkembangan dakwahnya. Kira-kira apa ini sebabnya gerangan ini? Ustaz Taufik sebagai pelaku lama dan Ustaz Roni ini, dan nanti juga Ustaz Taryono yang fokus dakwah di desa ya. Mungkin bisa ceritalah biar kami bisa bawa ke Jogja nih kan. Ustaz Roni dulu lah, gimana nih? Saya juga baru Sebabnya apa gitu kan? mungkin sebabnya setelah tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala ya ini mungkin pendidikan ya yang membuat adanya pendidikan. Selama ini kan hanya ada SD, sekarang alhamdulillah ada SMP, ada pondok tahfidz. Jadi memang pendidikan itu sedikit banyak ya istilahnya menjadikan hidup dakwah itu. Pengaruh ya. Dakwah sendiri. Setelah tentu saja ada kajian-kajian rutin. Sekarang ya hampir tiap malam hampir ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi hampir mirip di Palembang lah. Ya, jadi setiap malam hampir ada pengajian. Ini sebelum pandemi ya. Sebelum ini masih beberapa masih belum ada. Jadi emang intinya tadi ya di pendidikan. Nah, ini yang memang mau kita coba Di ilmu ya, jadi di gitu ya. Jawa. Intinya kembali ke ilmu, Iya. kalau dakwah sunnahnya semakin berkembang. Gitu ya, Masya Yang Allah. masuk topik. Ustaz Taufik gimana nih? Perkembangan dakwah saat ini, mungkin ada hal lain selain ilmu mungkin. Masya Allah. Allah alam bisawab, karena anak juga baru sekali, bahkan Februari anak baru sampai di Oh, Prabu. jadi awal pandemi itu ya? Karena sebelumnya kan anak aktivitas lama di Bogor, Oh, hampir 7 tahun lebih lah. Masya Allah. Yang anda lihat Allah alam bisawab di Prabu Muli ini, pertama ya atas takdir Allah, yang kedua keluar dari mindset harus hanya satu yayasan. Oh gitu. Jadi mungkin selama ini mayoritas ragu untuk membuat itu, karena kalau berpisah dari yayasan tertentu nanti dianggap sudah beda manhaj atau Oh. apa gitu kan. Jadi dulu sempat tersebar mindset itu ya? Harus bersatu. Jadi Dan nama- bersatu itu indikasinya satu yayasan. betul gitu, satu tempat. Berarti sama saja dengan, mohon maaf itu ya. Iya. Hizbi. Iya, Gitu. betul. Jadi ya mungkin ketika pemahaman itu sedikit demi sedikit terkikis, yang penting kita tetap dalam suatu apa namanya Jalur. tali Allah gitu kan. Ya yayasan itu kan bukan tujuan akhir, itu kan Di wasilah sini kita bisa saja. beda-beda tuh. Gitu. Ustaz Taryono, Karena itu sudah lama sedikit banyak sudah terkikis, ya Bismillah terbuka semuanya. Terbuka ya, makin dewasa lah ya. Jadi jangan Bikin sampai ada masyarakat. kesan kalau buka yayasan lagi berarti sudah beda manhaj gitu kan. Nauzubillah min dzalik, bukan Iya, iya, itu. iya. Berarti Hanya wasilah saja. Kalau memang harus ada 10 yayasan ya 10 yayasan. Kalau saya ingat dengan nasihat Ustaz Ali Ahmad itu, kalau kita punya 10 yayasan, bisa jadi mad'u yang ini tidak klop dengan yayasan ini. Yang ini nggak klop. Yayasan ke-10 dia klop. Akhirnya nyasar juga ke kita manhaj salaf kan. kayak pernah anak ngobrol sama orang awam itu, dia apa namanya, cerita, saya tuh seneng banget sama kajian Yufid TV, Masya Allah. Tapi saya kurang seneng kalau roja gitu. Oh nggak apa-apa Pak Yufid, ya bagus, lanjutkan. Ya walaupun semuanya manfaat lah, itu semua manfaat lah. Mungkin tahun tadi. Yang kawan. Jadi memang dalam dakwah itu ya, saya juga pernah inget tuh nasihat dari Ustadz siapa di Al Furqan itu, mudir Al Furqan itu, mudir tanfidinya Ini siapa? Ustadz Abu Ubaidah Sundawi. bukan Chelsea Ahmad Sabik ya. Iya, Ahmad Sabik. Sahih. Masya Allah, hafizahullah. Ustadz Ahmad Sabik itu pernah saya ketemu ketika kami berkunjung ke ma'had beliau.
beliau pernah mengatakan bahwa dalam masalah dakwah itu tidak ada saingan gitu. Dalam dakwah itu bukan saingan, tapi yang ada adalah tolong menolong gitu. Ta'awun gitu dalam masalah dakwah itu. Dan juga ada orang tuh pengennya pondok tahfidz, sedangkan ini bukan tahfidz, ini ada orang tahfidz. Iya. Ada yang nggak pengen tahfidz susah ngapal, dia pengen ke pondok dunia biasa. Iya. Dia saling melengkapi kan. Ya, benar. Ada yang SMP, anak SMA, ada yang putra dan putri. Ya, masing-masing lembaga, masing-masing ustadz punya lingkungan sendiri ya, Metodenya beda. yang bisa cocok ya, metodenya berbeda-beda gitu ya. Dan disitulah kita dituntut juga para asal kita untuk menata hati ya. Betul. Iya benar. Harus benar-benar menata hati. Ketika dakwah itu pergerakannya atau motivasi bergeraknya itu adalah saingan, berarti ada yang nggak beres ini, ya kan? Betul. Tapi ketika motivasinya penggeraknya adalah ayo merangkul, ta'awun, saling bekerjasama, itu menunjukkan adanya ketulusan, keikhlasan, insya Allah ya. Nah terus ini saya beralih ke tengah hutan ini, Ustaz Faryono ya. Beliau ini sedang merintis Ma'al Quran ya di tengah, masya Allah, di kampung di Tanjung Telang ya, agak pelosok lah, jauh dari kota sekitar 30 menit ya kurang lebih. Nah ini apa Ustaz, apa namanya ya, rahasianya ya bisa, masya Allah, saya lihat masyarakatnya sangat kompak sekali di sana ya, sehingga bisa sekarang sudah fondasi sudah terbentuk, insya Allah sebentar lagi mungkin bangunan-bangunan akan terbentuk ya. Kira-kira apa triknya supaya bisa berhasil dalam berdakwah di kampung ini? Sebenarnya Ana meneruskan saja ya, meneruskan dalam arti belajar dari para senior, termasuknya adalah Ustaz Abdul Wasikal. Masya Allah. Ana sangat belajar dari beliau, mengikuti Fanspage ataupun Facebook apa. Kemudian udah beberapa kali juga bertemu di Madinah waktu beliau umroh bersama antum juga. Kita ngobrol sedikit banyak. Jujur Ana pribadi sangat terinspirasi ya. Adapun kalau masalah rahasia atau trik segala macam ya, Ana kira tidak ada. Semuanya Itu semua dari- bisa melihat ya, bukan sebuah rahasia Iya, sendiri, nah. rahasia umum lah Ya, istilahnya. semua bisa melihat. Jadi, nah itu salah satu inspirasi Ana adalah Jadi- Ustaz Abdul Wasikal. Iya, mungkin kita bisa belajar sama beliau ya. Gimana? Kalau ngisi di kota kan banyak ya, istilahnya kajian. Iya. Tinggal duduk, tinggal ngisi. Kalau di desa ini kan memang butuh Iya. perjuangan. Mungkin mulai dari sinyal yang susah ya kan, jauh dari Yang cukup menarik perkotaan, juga dari Ustadz Abdul itu kan beliau aslinya orang Ambon ya. orang Ambon. Tapi beliau itu sampai belajar bahasa Jawa Kromo. Sedangkan Ana adalah penduduk asli di situ kan Tanjung Telang ya, berarti Ana nggak usah belajar lagi gitu. Nggak usah. Ini menunjukkan bahwa kita berbicara dengan bahasa kaum sendiri itu tuh lebih ada nilai plusnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ya, Ustaz. Kalau gimana itu Ustaz? Ini ahlinya. Ustaz Taufik mungkin ingat ya. Ya. Gimana ini? Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi ya. Insyaallah. Mungkin itu yang kalau saya mungkin sudah cukup ya. Ikron saja Ya. banyak berbagi. Ya, insyaallah. Penting sekali ini untuk kita ya. Pesannya banyak, masya Allah. Insyaallah. Jadi kita harus sering saling memberi hadiah nih Ustaz Rani. Balik Iya. hadiah. Beri hadiah kepada anak menerima hadiah dari antum. Demikian juga Ustaz Tar ya, menerima hadiah dari Ustaz Rani. Sering kepada para pemulia Ustaz. Tahun sekali. Iya semoga ya. Ya, ini Semoga kita harap- semoga Allah mudahkan lah nanti. Semoga Allah mudahkan insyaallah. Karena orang tua kami juga masih di Prabu. Kalau beliau datang jangan lupa beri hadiah Ustaz Rani. Berarti saya juga semua dia ya. Wah gudeg ya. Dan saya siap menerima hadiah Ustaz Rani. Oke. Mungkin cukup sekian ya insyaallah ngobrol kita, semoga bermanfaat insyaallah. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair.